Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Dirkinso dari kelas SI 402 ingin memaparkan atau mempresentasikan perancangan penerapan eh business intelligence pada salah satu kedai kopi atau kafe kopi, yaitu namanya Aiko Coffee. Nah, mengapa saya mengambil temanya adalah kafe kopi? Karena kebetulan saya sering kerja atau WFC sebelum dulu di 2022 dan sampai 2023 di Eiko Kopi. Oke, pertama, profil Eiko Kopi itu adalah sebuah kopi shop yang dimana operasionalnya melayani penjualan makanan dan minuman, dan dia juga menggunakan sistem yang ada di kasir berupa POS menggunakan Mokapos. Mokapos adalah salah satu penyedia layanan atau SaaS untuk kasir. Lalu terdapat juga pengelolaan promo dan diskon karena ada beberapa menu yang sifatnya diskon dan juga yang beberapa menu yang punya promo tertentu. Lalu untuk mengelola stok bahan baku, mengapa saya tahu di Aiko Kopi ada pengelola stok bahan baku? Karena ada beberapa momen saya ingin membeli sebuah makanan ataupun minuman, stoknya itu tidak ada atau makanan atau minuman tersebut tidak ada atau sudah sold out, habis total seperti itu, baik itu bahannya maupun memang dari barangnya itu udah nggak dijual seperti itu. Lalu apa sih tujuan analisisnya ini? Menerapkan bisnis intelligence untuk membantu pemilik usaha mengambil sebuah keputusan berbasis data agar dapat menghasilkan analisa yang lebih menyeluruh dan terstruktur. Oke, lanjut. Nah, model bisnis dan sistem informasi yang berjalan di Aiko Kopi kurang lebih seperti ini. Di mana customer atau saya sebagai customer datang dapat langsung memesan di kasir maupun di meja. Setelah itu, sistemnya akan menggunakan muka pos ini, di mana nanti pihak dapur atau pihak kasir mengetahui, oh ternyata ada pesanan baru nih masuk. Nah, setelah pesanan baru masuk, dia otomatis mengurangi stok yang ada di inventory system dan mengecek apakah ada promo dan diskon yang berlaku. Jika ada, maka otomatis terklaim seperti itu. Dan ada database transaksi yang akan mengarahkan ke barista atau kitchen yang ada di eh, meja kasir. Lalu setelah itu disajikan pesanan yang telah dipesan oleh oleh pelayan yang ada di Eco Kopi kepada customer. Nah, sistem saat ini telah terintegrasi menggunakan Mokapos sebagai pusat pengelolaan transaksi dan operasional yang ada di Eco Coffee. Nah, jadi sistemnya itu benar-benar terstruktur dan juga kita sebagai customer mudah menggunakannya. Seperti itu. Lanjut. Untuk analisis proses transaksinya kurang lebih seperti ini. Customer memesan, lalu lanjut Mokapos yang memproses. Dari situ nanti keluar invoice pembayaran di mana nanti customer harus melakukan pembayaran. Setelah itu pembayaran masuk ke database. Output data yang dihasilkan adalah total penjualan, total transaksi, metode pembayaran, penggunaan promo, produk dijual yang akan dapat dilihat oleh owner Aiko Coffee. Karena Aiko Coffee itu cabangnya nggak hanya satu, jadi owner dapat melihat total masing-masing cabang, seperti penjualannya seperti apa, total transaksi hariannya bagaimana, rata-rata menggunakan metode pembayarannya apa, seperti itu. Nah, untuk analisis produksinya, pertama pesanan masuk, barista atau kitchen mengelola pesanan, setelah itu produksi, lalu menyajikan kepada customer. Nah, informasi yang dihasilkan itu jumlah produk yang dibuat, waktu penyajian, penggunaan bahan baku, dan produk yang paling laris. Jadi, di Aiko Kopi itu ada beberapa produk yang bisa dilihat, oh produk ini yang paling banyak dijual, oh produk ini yang paling best seller, seperti itu. Nah, analisis proses distribusinya kurang lebih seperti ini. Supplier, penerimaan barang, masuk ke dalam inventorinya Aiko Coffee, lalu barista dan kitchen mengelola menjadi sebuah produk. Jadi,
Nah, informasi yang dihasilkan adalah data stok, data restock, pemakaian bahan baku, data supplier. Analisis layanan konsumen, jadi konsumen atau saya sebagai customer dapat memberikan feedback atau evaluasi perbaikan layanan kepada Eco Kopi, di mana itu secara tidak langsung akan menghasilkan output rata-rata tingkat kepuasan pelanggan kepada Eco Kopi, keluhan pelanggan, saran dan masukan yang akan membangun Eco Kopi kemudian hari. Nah, untuk rancangan bisnis intelligence-nya yang saya bayangkan adalah seperti ini, di mana ada mockup loss, ada inventory, ada promo, customer feedback, dan semuanya itu masuk ke dalam operational database, lanjut diolah datanya menjadi data warehouse, dan muncul di dashboard BA. Nanti owner atau manager dapat melihat analitik yang sudah muncul di dashboard BA. Lanjut. Nah, untuk dashboard yang saya usulkan kurang lebih seperti ini. Ada dashboard penjualan di mana dapat melihat omset, melihat data transaksi, produk terlaris, dan jam yang paling jam-jam tertentu yang ramai pengunjung. Jadi, contoh di sini bisa jadi pengunjung ramai itu di jam 3 sore gitu, atau di jam-jam mungkin habis maghrib kayak gitu di hari tertentu. Terus untuk dashboard inventory-nya juga sama. Kita juga owner ataupun nanti pegawai Aiko bisa melihat, oh stok yang tersedia ini, yang digunakan ini, habisnya ini. Terus juga ada informasi stok apa yang udah mulai menipis dan perlu perlu dilakukan restock. Terus dashboard promo, misalkan kayak beli satu gratis satu, cashback, happy hour, atau misalkan eh, ulang tahunnya Aiko, kopi seperti itu. Dampak promo bisa dilihat karena berapa jumlah orang yang mengklaim promo itu untuk meningkatkan sales yang ada di toko seperti itu. Dashboard customer, di mana kepuasan pelanggan bisa dilihat, keluhannya seperti apa, feedbacknya seperti apa. Lalu mungkin ini gambaran total terkait dashboard Power BI yang akan saya rekomendasikan atau saya sarankan kepada Aiko Coffee. Nah, keunggulan visualisasi yang diusulkan, informasi mudah dipahami, pengambilan keputusan yang lebih cepat, monitoring bisnis secara real time, deteksi masalah lebih awal karena datanya sudah muncul di dalam dashboard. Lalu mendukung strategi bisnis berkelanjutan, di mana owner dapat melihat, oh solusinya seperti ini nanti ke depannya nih. Karena kurang lebih di dashboard kita owner dapat melihat, oh ternyata omset bulanan di kopi segini, cabang mana nih, oh ternyata cabang ini kurang menghasilkan, apa sih penyebabnya, mungkin karena rating customernya yang kurang signifikan bagus. Nah jadi owner tuh bisa langsung ngecek seperti itu. Adapun materi ini saya bangun berdasarkan referensi dari Yigit Basioglu, Om Velku, di materi tahun 2012 yang temanya adalah a review of dashboard in performance management, implication for design and research. Lalu International Journal of Accounting Information System. Mungkin itu. Dan adapun eh apakah IFCO kopi beneran ada atau tidak? Nah, ini bukti salah satu tempat di mana saya pernah melakukan website atau sekedar nongkrong aja di sebuah kafe. Nah, ini alamatnya ada di Raffles Hills, salah satunya yang saya sering datangi, Aiko Coffee. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi dan paparan terkait tugas atau UTS. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.